Saya ulang lagi. Ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan Hamim Alif Lam Mim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabih. Tapi kalau kamu tanya saya kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Ya, sesuai ngono. Sehingga bahasa itu ya enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok kalimat itu maknanya apa? Maknanya orang maknanya istimalnya seperti ini, Pak. Penggunaannya itu sirinya kenapa Allah pakai nama Alif Lam Mim Ha Mim. Pasti kira-kira begini. Ini loh Quran dimulai dengan Alif Lam Mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal ben sangar dibungkus mori napa? Engko sing kedol wonge rambute gondrong. Lah itu terus laris. Lah iku macam-macam wis wong kena seri iku terus kena justifikasi napa? Nah, misalnya jimat terus sing ngedol wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Yang sing kon ngedol rambute gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati terus kan wong lancar. Iku akal-akalan kan ya ora ono Quran ngono iku ya ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari pancen wae mari ora perkara ngombe, pancen ngelune wis suwe wae napa. Orang turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah karo pangeran. Nah, ono dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Biasa ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga. Ada idhofah di mana min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam. Misalnya babu sajin, pintu kayu. Berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bimakna fi kayak dzulmul laili, berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bimakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu Zaidin berarti bajunya Zaid, baitu Zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik, berarti baitu rumah milik Allah. Ruhu berarti roh milik Allah. Kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja wa nafakhtu fihi birruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer? Dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Qadim. Paham ya? Dalam bahasa mirruhi itu udah harus konotasinya milik Allah terus misalnya gini. Masjid yang melek sing panceng. Itu tuh ya tetap jenenge Baitullah. Omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita nak salat ning kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik. Oh, memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah ora ning kene kok. Ya ora usah ngono-ngononan pokoke Baitullah litasyrif karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang lip tasyrif kayak apa disebut apa? Baitu. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah.
Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini. Saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, sepakat ya. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu nggak ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya laki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang kawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadi demenan bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab, karena mereka kawin, paham ya? Dan kawinnya ya sahnya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak dan tidak mahram. Sehingga saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibkum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibkum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abihi wa ummihi, mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam nggak ada nikah. Itu omongannya mubalek, nggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Mughirah itu demenan. Ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu, karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Gak ngomong ini orang ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurannya anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah. Ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam. Kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan. Misalnya ngawini ponakannya, atau ngawini saudaranya, atau ngawini bulenya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu, nikah kita batal. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa, buat badu bopo gak ada sewa hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita ada alim atau kulturnya salah. Cara pulau bisa. Asal dzatiyahnya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih. Sementing sampai apal jumlah muharramat, orang yang jadi mahram itu saja. Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7. 7 yang dorong Jawa itu 5. Wah kalau ngelotok. Kayak kula ngono, apal tenan. Umun, mbok
Mbok itu sapa saja? Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso arifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Boleh didemeni tapi anaknya dinikah nganggo wali besar tapi ya terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena nggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini nggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, bule, sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga orang Jawa ngitung mau 5. Mereka orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu hola. Ponaan cara Jawa ya ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah nggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiah yang salah. Misalnya syaratnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun nggak terjadi, nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lalu Abu Jahal orang elek, biung ponakane didemeni, tidak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan. Ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhunna ujurahun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, ya nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngono iku goblok, ora ngono iku maknane Quran iku ora ngono iku. Makanya ya saya ulang lagi, gak bisa maknane Quran seperti itu. Kowe ra iso misale darani tikus halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebab arane halal. Ini Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP yo ono. Buku pengiran pirsa wong mangan kabel asreten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu rasulun nabi yu'minu rasulun wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus gono apa? Tongseng.
Peletong botol ya ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya dong, jogeman mangan udel, mangan taek, terus mangan. Kan darah ini kiai sarap, barang jelas kok diomong, kan mesti begitu. Jadi aku gak perlu ngarani jogeman mangan cindil, ya ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno, nak wong normal ya ora bakar mangan